I'm gonna start. Right. So today's topic is writing task 2, agree and disagree. And I'll start share screen. Just a second. Just prepare a few slides, not that much. So, okay. Oke, jadi writing task 2 itu biasanya 40 menit. Saya mulai dengan general rule-nya. Biasanya 40 menit, nanti ada 4 paragraf sama, dibuat 4 paragraf, terus ini penjelasan umum saja dulu ya. Terus 250 kata, ini informasi umum yang Feli bisa dapat di internet ya, banyak. 250 kata, terus dimulai dengan introduction sama main body 1, 2, dan conclusion. Nah, perbedaannya di sini, kalau writing task 2 ada conclusion, kalau task 1 tidak ada conclusion. Oke. Itu general rule-nya. Kita belajar sedikit contoh ya, contoh soalnya. Oke. Bentar. Contoh soalnya. Jadi memang sebenarnya satu pertemuan saya tidak cukup ya untuk belajar. Misalkan mau mendalami writing task 2 bagian agree dan disagree, mesti beberapa pertemuan, tapi karena memang kita juga keterbatasan waktu, nanti mungkin kalau untuk lebih mau mendalami, bisa ikut next session begitu kan, biar semakin paham. Tapi saya secara garis besar aja dulu ya, yang poin-poin pentingnya. Kita langsung ke contoh ya. Oke, ini contohnya. Ini salah satu web yang saya suka untuk belajar juga, IELTS List ini. Dia sangat komprehensif penjelasannya. Nah, di sini kita coba melihat model jawabannya, pertanyaan dan jawabannya. Nah, ini pertanyaannya. Saya lihat ya. Jadi orang-orang yang overweight itu bertambah banyak dan menjadi beban untuk sistem kesehatan. Bisa lihat ini? Atau bisa dibaca dulu. Ini pertanyaannya kira-kira apa? Bisa Feli ini lihat sendiri dulu. Kira-kira dia bertanya tentang apa begitu? Tentang physical education, about overweight. Terus di kalimat akhirnya itu dia tanya apa? Disuruhnya apa gitu? What extent do you agree or disagree? Oke. Jadi intinya dia meminta apa? Pendapat kita tentang apa begitu? Tentang ini, setuju atau tidak tentang setuju atau tidak tentang pertumbuhan orang-orang yang overweight ini.
Anak. Effort. Setuju atau tidak tentang pertumbuhan orang-orang yang overweight? Bagaimana? Jadi itu bagaimana tuh maksudnya? Benar Kak. Ah, System effort. Karena memahami pertanyaan juga salah satu hal yang tricky. Kalau salah memahami pertanyaan ya pasti tulis juga nanti mengertinya salah begitu kan. Tunggu Kak. Coba Growing pelan. role of effectively putting in strain on the healthcare system to deal with the health issue further. That the best way to deal with this problem is to introduce more physical education. Orang berpikir ya cara yang terbaik untuk mengenalkan. Oh ini lebih ke ini ya kayaknya, bukan yang ini tadi, yang di 2 kalimat terakhir. Yes, some people think that the best way to deal with this problem is to introduce more physical education lesson in the school curriculum. Itu kayaknya ya Kak ya, yang disagree dan agree or disagree-nya. Jadi Apakah setuju? Apakah kita setuju tentang mengenalkan lebih banyak pengetahuan fisik di kurikulum sekolah? Oke. Ya, berarti udah dapat poinnya ya. Itu kan ada masalah tentang jumlah orang-orang yang overweight itu meningkat drastis sehingga membuat beban healthcare sistem kesehatannya itu menjadi lebih berat begitu. Nah, orang-orang bilang salah satu cara untuk menanggulangi itu adalah dengan mengenalkan lebih dini pendidikan tentang physical education itu dalam kurikulum. Nah, sejauh mana kita setuju atau tidak setuju? Oke. Jadi pertanyaannya lebih ke yang sebentar ya. Yang ini. Wait a second. I will try it, whether it works or not. Oke, jadi pertanyaannya lebih ke yang ini. Kita setuju nggak dengan yang ini nih? Setuju. Nah, kalau setuju sejauh mana? Kalau setuju sejauh mana? Kalau tidak sejauh mana begitu? Oke. Nah, jadi sudah pertanyaan itu hal yang paling pertama dilakukan ketika melihat soal. Oh, kebetulan Ronald sudah gabung. Saya coba dengan Ronald. Jadi kita sedang belajar tentang memahami pertanyaan, Ronald. Untuk untuk IELTS writing task itu secara umum itu mungkin nanti bisa dilihat ya. Dilihat di internet itu kan misalkan dia 250 kata, 40 menit, bobotnya lebih besar daripada writing task 1. Dia terdiri dari 4 paragraf juga, introduction, main body 1, 2 dan konklusi. Kalau bedanya memang begitu, di writing task itu ada konklusi, di task 1 tidak ada konklusi gitu. Nah, ini kita kan sedang mencoba memahami pertanyaan. Memang kita baru mulai juga. Coba Ronald bisa lihat ini pertanyaannya. Kira-kira ini dia bertanya tentang apa begitu? Tentang agree or disagree ya? Setuju atau tidak setuju tentang apa? Oh, tentang ini physical education lesson di kurikulum sekolah tentang overweight ya, untuk to overcome
the overwork problem. Oke, that's good. Berarti ya sudah memahami pertanyaan, bagus. Soalnya kalau kita tidak memahami pertanyaan nanti bahaya mau dibawa kemana esainya begitu. Itu nanti ini kita sama-sama lihat model jawabannya begitu. Nah, ini intronya, terus main body 1, main body 2 dengan konklusi. Nah, di intro tuh dia biasa paraphrase seperti biasa, paraphrase dari pertanyaannya kayak gitu. Cuman ini karena dia model answer yang kayaknya ini band 7 begitu ya. 6,5 ke atas lah, jadi agak advance kalimat-kalimatnya. Tapi tidak apa-apa, kita sama-sama lihat ya. Sebentar baru kita sama-sama. Biar paham strukturnya dulu. Nah, satu yang penting di sini adalah kita harus, itu namanya apa ya? Selain paraphrase itu, kita harus menyatakan kita tuh berada di posisi mana begitu. Di paragraf 1. Kayak begitu. Jadi kalau saya selalu menyarankan untuk whether I completely agree or disagree. Jadi kalau mau setuju sekalian 100% setuju, kalau mau tidak setuju sekalian 100% tidak setuju. Setengah-setengah juga bisa, cuman kayak misalkan I agree at some point but bla 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 kayak gitu. Itu juga bisa, cuman biasanya kalau untuk pemula, kalau dulu saya kalau masih awal itu susah nanti membawa esainya. Kalau bilang kita 100% setuju itu kasih alasannya enak. Terus esainya juga dibaca lebih mudah dipahami begitu, tidak go around, tidak kemana-mana. Tapi kalau kita bilang setengah-setengah, setuju di bagian setengahnya, tidak setuju di bagian setengahnya, itu agak susah nanti begitu. Nah, ini di awal dia bilang dia paraphrase lagi ya. Jadi dia bilang jumlah overweight itu menyebabkan healthcare system itu terbebani begitu. Terus dia ulang lagi, some people think that bla bla bla. Nah, di sini biasa kalau saya pakai argue, terus put forward the view that, kalau kurang-kurang kata-kata kan begitu. Put forward the view that, atau opine bisa mengopinikan. Nah, dia paraphrase lagi, mengenalkan physical education. Di sini dia ganti dengan sport and exercise in schools. Kayak gitu. Jadi ini basically paraphrase dari pertanyaan ini. Terus dia state posisinya. Begitu. Ini sangat penting begitu. Harus kita menyatakan posisi kita. Kita setuju atau tidak. Nah, di sini sampel answernya dia setuju 100% begitu. Untuk mengenalkan physical education ini, which is sport and exercise ini di sekolah begitu. Sampai di sini oke dulu. Ada pertanyaan? Strukturnya dulu. Jadi struktur di paragraf 1 sama kayak di writing task 1 kemarin. Dia paraphrase dulu pertanyaannya. Kalau di writing task 1 kan kita selain paraphrase pertanyaan, kita lihat trennya kan. Tren yang paling menonjol untuk overview-nya. Kalau di sini kita menyatakan posisi kita. Khusus untuk agree dan disagree. Karena ada banyak tipe untuk writing task 2. Ada opinion yang both two sides. Ada sekitar 5-6 tipe untuk writing task 2 ini. Hari ini kan kita khusus untuk agree and disagree. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini perlu banyak ini verb. Memang itu yang saya mau saran untuk writing ini, memang salah satu tipsnya banyak baca. Karena dengan banyak baca itu akan membawa kita ke
unconscious mind. Jadi secara tidak sadar nanti kita bisa menerapkan kata-kata yang kita baca begitu dengan sering menulis. Kalau kita baca yang ini kayak artikel-artikel berita yang dari kayak misalnya CNN, Bisa. ada gitu. Pokoknya banyak baca ini aja, tulisan berbahasa Inggris begitu tipsnya. Pelan-pelan, memang dia tidak bisa instan. Soalnya writing task 2 ini menurut pengalaman sebagian besar orang yang ambil tes IELTS itu, ini yang paling challenging begitu. Dibandingkan task 1, dibandingkan speaking, writing, listening, reading, writing task 2 ini yang paling ini. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, nah terus di sini dia menjelaskan jadi tipsnya tuh pertama alasan, terus kasih supporting argumen, terus kasih contoh begitu. Misalkan dia alasannya, alasan pertama adalah untuk mencegah obesity dan weight problem harus dilakukan dengan pendekatan jangka panjang begitu, dan maksudnya tidak bisa secara cepat untuk mengatasi masalah itu. Nah terus dia jelaskan di sini dengan mengenalkan pendidikan olahraga dan ini exercise di sekolah begitu. Nah, terus dia jelaskan kalimat pendukung. Jadi ini yang paling susah. Di writing task 2 ini hubungan antar kalimat itu sangat penting. Ketika misalkan ya kita jelaskan tentang jangka panjang ya, di sini kan intinya dia mau bilang tentang membuat pendekatan jangka panjang untuk mengatasi masalah overweight ini. Kalimat selanjutnya harus mensupport begitu. Misalkan dia bilang, ini akan mensupport memastikan next generation tuh akan lebih sehat begitu. Terus dia ada kasih contoh sedikit di sini. Oke. Nah ini ada kalimat kata-kata yang bagus nih, sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle itu gaya hidup yang tidak sehat lah begitu. Kayak malas-malasan, santai, kurang olahraga begitu. Ini kalau bisa dicatat. Saya sering pakai ini bagus. Sedentary lifestyle. Salah satu vocab yang bagus nih. Oke. Nah, terus ini dia kasih alasan yang lain lagi. Jadi mengenalkan pelajaran olahraga itu akan kepada anak-anak tuh akan membuat mereka tuh tertarik untuk mengembangkan interest mereka begitu. Misalkan anak-anak yang suka basket atau sepak bola. Jadi ketika kurikulum itu diperkenalkan di sekolah, mereka tuh mulai mengembangkan potensi mereka begitu. Nah, sambil menjaga pola hidup sehat untuk mencegah overweight itu, mereka juga diuntungkan untuk mengembangkan minat mereka begitu. Alasannya dia di situ. In other words, parents with sporty children. Nah, dia penekanan di sini ketika anak-anak itu sudah senang misalkan sudah interest dengan satu olahraga, pasti dia akan lakukan itu terus kan. Bukan saja dia pada masa kecil dia lakukan itu terus, dan itu akan berdampak kepada misalkan resiko untuk overweight begitu. Terus ini poin yang penting yang terakhir ini konklusi. Jadi konklusi ini sebenarnya paraphrase dari paragraf 1 itu. Jadi
dia bilang di sini, dia ulang lagi tapi pakai bahasa yang lain begitu. Sebenarnya ini sama saja dengan paragraf 1. Jadi dia mau bilang, cuma memang kalimatnya dia lebih advance. To deal with bla 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 bla. Jadi untuk mencegah, untuk mengatasi masalah itu overweight itu, dia bilang changing the lifestyle. mengenalkan sport adalah cara yang mudah dan efektif begitu metode. Nah, memang kendalanya di sini vocab ya, vocab teman-teman. Tapi nanti kita pelan-pelan. Nanti pas latihan sebentar mungkin ada vocab yang saya bisa tambah dari tulisan teman-teman, nanti mudah-mudahan bisa ditambah. Oke. Oke. Waktunya kan 40 menit. Itu kalau saya biasanya 5 menit itu dipakai untuk planning, brainstorm. Nah, sekarang saya mau kita latihan brainstorm, karena ini paling penting menurut saya. Karena kalau kita menulis dan tidak brainstorm idea di awal, itu pengalaman banyak teman-teman itu tulisannya kemana-mana. Jadi sangat disarankan untuk kita planning dulu sebelum menulis. Oke? Nah, caranya planning adalah, bisa lihat ya ini. Pertama kita tulis main topik, sub-sub topik, tapi ini visualisasinya saya biasanya tidak pakai ini. Biasanya yang saya buat adalah wait a second. Saya biasa pakai bullet point saja. Jadi sebentar. Ini cuma visualisasinya saja. Coba kita latihannya. Nah ini, misalkan kayaknya saya hilangkan background dulu, sangat mengganggu nih. Wait a second. Oke. I'll start share screen again. Nah, misalkan ini soalnya. Kalau tadi kan soal tentang overweight. Nah, misalkan ini soalnya. Nah, teman-teman paham ya soal ini? Coba bisa dilihat dulu. Ya. Oke. Nah, kalau saya biasa tentukan dulu. Kita mungkin kalau Ronald setuju atau tidak ini dengan pendapat ini? Kalau saya sebenarnya setuju, tapi tergantung di daerah mana. Oke. Nanti kita lihat. Kalau Feli? Do you agree or disagree? Sama sih, tergantung maninya ke Kayaknya suaranya kecil ya? Iya, kecil-kecil. Halo? Iya, ini Ya. lebih jelas. Sama sih, agree, tapi tergantung daerahnya. Nah, saran saya sebaiknya bisa sih, tapi takutnya nanti di penjelasannya kita cenderung untuk tidak konsisten. Mau setuju 100% atau setuju at some point. Nah, coba kita latihan brainstorm ya. Brainstorm the idea. Ya. Jadi intinya misalkan kita agree ya. Wait a second. Jadi agree. Nah, terus alasan yang pertama kalau agree apa?
Saya biasa Alasan pakai. pertama karena ya. Ya, coba Ronald. Alasan pertama saya karena ada beberapa permasalahan seperti sekolah dan rumah sakit itu banyak fasilitasnya yang belum terakomodir dengan baik. Wait. Sebentar. Alasannya adalah banyak sekolah dan Ya, apa namanya? fasilitas sekolah ya, mulai dari bangunan sampai sarana prasarana. Oke. Saya lagi berpikir. Oke, tulis dulu ya. Jadi Ya, agree alasan pertama karena shortage banyak. Ya, of. Jadi belum banyak sekolah dan misalkan pusat banyak kesehatan banyak ini ya. di daerah ya. Oke, intinya dia ke shortage ya. Ya, Shortage. itu alasan pertama. Shortage school and public and public facilities. Apa namanya? Public health Ya, facilities. Health facilities. Saya tulis cepat-cepat sebenarnya. Ya. Terus Alasan kedua. Oke, alasan kedua. Biasanya saya di sini tambah dulu. Jadi saya selalu pakai why. Jadi misalkan alasan pertama karena shortage of school and public health facilities. Terus kenapa shortage of school and public health facilities begitu? Ya, karena banyak anak yang tidak mendapat pendidikan dengan baik. Itu. Nah, tulis di sini. Many drop out pupils misalkan. Ya, drop out ini children. Ya, drop out. Biasanya pupils sih. Atau students. Students. Many drop out pupils or students. Tadi apa tadi? Misalkan dengan penyakit. Dengan tingkat penyebaran penyakit yang cepat dan penanganannya yang jelek. Oke. Bad health service. Bad health service. Dan apa namanya tadi? Tingkat penyebaran penyakit yang cepat, rapid penyebaran penyakit. Bagaimana kalau langsung apa namanya? Kematian ibu dan anak atau apa ya? Fertility. Fertility kelahiran. Oh ya. Mortality ya. Atau misalkan stunting. Misalkan kayak begini, kan kalau di daerah yang terpencil itu kan obatnya saja tidak ada, dengan fasilitas seperti penanganan unit gawat darurat kan tidak ada kadang. Oke. Oh, berarti nanti bad health service ini baru ini masuk ke contoh aja. Ya, masuk nanti yang ke contoh. Jadi dia tadi kan saya kembali gini. Main topiknya kan tadi agree terhadap harus spending money to health and education. Subtopiknya tadi masuk ke shortage of school and public health facilities. Nanti itu kan subtopiknya. Terus yang gambar yang kecil-kecil ini, yang lingkaran kecil ini, itu nanti dia masuknya ke contoh yang tadi, yang apa namanya? Apa tadi yang Ronald bilang? Bad health service yang ini kurang penanganannya lambat, banyak
obat yang tidak tersedia atau ya lack of lack of medicine. Lack of medicine, terus apa namanya? Beberapa peralatan seperti kayak unit gawat darurat atau apa kan low treatment, lambat, slow apa ya? Slow respon. Ya, Slow respon of treatment misalkan. Ya, treatment. Nah, treatment. Itu yang pertama. Ini ide besarnya ini ya. Shortage school and public health. Terus yang kedua kira-kira apa? Yang kedua tuh untuk pengembangan suatu daerah, maka SDM masyarakat itu kan harus meningkat. Itu ide besarnya apa? Yang kita harus yang ini tadi nih. Subtopiknya memajukan tingkat sumber daya manusia. Jadi gini aja. Kalau uangnya dihabiskan untuk space program untuk keluar angkasa, itu tidak berdampak langsung terhadap pengembangan SDM begitu. Tidak berdampak langsung pada orang lain begitu. Tetapi kalau ini untuk school and hospitals, itu akan berdampak langsung pada pengembangan SDM yang mana akan berguna bagi pembangunan misalkan negara di masa depan begitu. Iya. Nah, itu di pendidikannya. Kalau di hospitalnya ya, karena tujuan utama dari untuk uang publik itu adalah untuk masyarakat sendiri. Nah, hati-hati untuk mencegah go around gitu. Jadi kita bikin ide besarnya dulu. Kita bikin ide besarnya, terus kita breakdown dia seperti yang tadi. Nah, misalkan ide besarnya apa? Ide besarnya ya kesehatan masyarakat itu kan hal yang utama yang harus dipenuhi. Jadi di sini bisa bilang. Jadi maksud saya tuh untuk membangun suatu daerah yang baik perlu adanya SDM yang baik serta masyarakat yang sehat. Maksudnya seperti itu. Nah, sekarang betul tuh. Sekarang membahasakan untuk menjadi poin utama kalimat awal di ini kan paragraf 1 nih. Ini paragraf main body 1 nih. Nah, kita masuk ke main body 2. Main body 2 itu tadi mau bilang bermanfaat bagi SDM. Nah, bisa bilang mungkin nanti dikoreksi, kita kan belajar sama-sama nih. Ini kenapa terus nih? Baterai habis kayaknya. Jadi education and health itu far more important. Biasanya saya pakai kata far more, lebih important ya. Far more important, atau important ini kan kalimat vocab yang biasa, bisa pakai essential. Dan for human resource development, misalkan pembangunan SDM, development, dan funding for
Space Program. Ini ganti apa ya? Funding for astronaut misalkan, astronaut to go apa namanya? Ke luar angkasa atau apa ya? To go outer space. Iya, itu. Outer space. Betul, saya ingat dulu ini pernah keluar. Nah, ini ide besarnya. Terus di breakdown nanti. Tunggu, saya izin ke toilet sebentar ya. Cep. Sambil teman, setelah ini giliran Kak Feli. Dari tadi Kak Feli belum ngomong. Kira-kira breakdownnya, breakdown dia tuh gimana? Nah, cara untuk breakdown itu pakai karena ya. Jadi kenapa ini? Dia kenapa lebih penting? Begitu untuk pembangunan SDM ke depan. Memangnya kalau mendanai untuk astronot pergi ke luar angkasa itu tidak penting untuk SDM begitu. Nah itu. Saya izin.
Tes. Halo. Halo. Iya. Kak Feli di mana? Kak Feli kayaknya masih beri sebentar tadi. Oh, udah. Oke. Jadi gimana, Kak Feli? Di breakdown-nya gimana nih? Breakdown-nya. Kayaknya dari sini ini kan apa namanya? Ini subtopiknya. Subtopiknya. Nah, dari subtopik ini Kak Feli pikir alasannya kenapa, terus kan kasih contoh begitu. Biasanya gitu. Dari subtopik itu diturunkan. Karena lebih penting apa sumber daya untuk daripada ini penuhi sumber daya untuk education dan health daripada untuk astronot, karena kalau astronot gimana ya, banyak orang melakukan perjalanan ke luar angkasa, tujuannya apa sih? Untuk mencari kehidupan lain atau apa? Iya, Saya juga maksudnya maksudnya itu untuk dia pribadi, bukan untuk publik gitu. Jadi Oke. Masuk. jadi kayaknya masih lebih penting sumber daya untuk edukasi sama health untuk yang kesehatan daripada astronotnya. Karena astronot itu sendiri dia hanya untuk apa ya, biasanya sih kayak cari nama begitu. Oh, ini sudah pernah ke luar angkasa. Namanya dapatnya untuk dia saja gitu kan. Oke. Jadi kayaknya lebih bagus untuk biayanya itu ke kesehatan dan ini saja, pengetahuan. Jadi nanti bisa dielaborasi sini bilang apa namanya? Karena dampaknya bukan untuk others. Ya, dampaknya bukan untuk orang lain. Bukan untuk sesama, untuk orang lain. Sedangkan kalau menurut saya gini, ini kalau mungkin dampaknya bukan untuk sesama, tapi iya, tetapi bisa jadi itu kan untuk menemukan suatu hal baru demi keberlangsungan long term, keberlangsungan hidup yang lebih lama maksudnya. Tetapi bukan sesuatu yang urgent pada saat sekarang. Oke, itu bisa masuk. Jadi maksud saya Kak Feli tadi benar, tetapi takutnya riskannya kita bilang kalau itu kan pernyataan subjektif. Kita bilang itu bisa saja hanya untuk mencari nama. Nah, kita salahnya nanti riskannya kalau kita bilang loh, kalau mau cari nama saja memangnya apa contohnya? Takutnya begitu. Apakah ada contoh-contoh mencari nama itu dari mana seperti itu? Tetapi kalau kita bilang itu bukan suatu hal yang urgent sekarang, karena kan masih ada banyak hal-hal di masalah kesehatan dan pendidikan. Iya. Maksudnya seperti itu ya. Bukan. Tapi Kak Feli tadi bagus, maksudnya sudah benar. Menurut saya seperti itu. Gitu. Iya. Oke, saya sepakat dengan itu. Kalau saya mungkin nanti lebih elaborate-nya di funding-nya lebih mahal begitu. Nah, jadi kayak misalkan untuk membangun satu sekolah dan untuk traveling ke outer space itu biayanya bisa 5-6 kali lipat dengan membangun satu sekolah dan satu misalkan rumah sakit. Iya, betul. Iya. Dan itu satu sekolah dan satu rumah sakit itu misalkan di satu desa yang sangat kekurangan itu sangat berdampak untuk
human resource-nya ke depan begitu. Iya. Lebih elaborasinya ke situ. Iya. Tapi tadi juga bisa sih, kayak tidak urgent sekarang. Nanti dalam elaborasinya antar kalimat itu kayaknya bisa berkaitan nanti. Bisa nanti Ronald bisa bilang tidak urgent sekarang, terus karena kembali ke tadi, kalau bangun dana. itu lebih mahal. Dana. Saya elaboratnya ke dana begitu. Maksudnya ini kita sharing ya, Kak Feli, bukan berarti Kak Feli. Bukan ini apa, maksudnya ini sharing. Kalau masuk ke lebih mencari nama itu kayaknya kurang pas begitu kalau masuk ke itu. Mungkin yang tadi lebih ke kalau ke outer space itu kan mereka mencari tempat untuk kalau saya berpikirnya begini, mencari tempat untuk tempat tinggal baru untuk manusia di masa yang akan datang selain bumi ya, begitu. Tetapi belum ada penelitian juga, misalkan bumi ini kekurangan tempat untuk manusia tinggal begitu. Jadi belum terlalu penting. Nanti bisa dielaborasikan lanjut ke pernyataannya Ronald tadi yang bilang oleh karena itu sekarang belum urgent begitu. Belum urgent. Tapi tetap tadi masuk sama pernyataannya Kak Feli yang bilang apa namanya? Mungkin bukan dampaknya ke enggak untuk semua orang. Iya. Masuknya ke itu tempat tinggal belum urgent begitu. Iya. Karena bumi sebenarnya masih cukup untuk apa namanya tempat tinggal manusia. Masih bisa, iya. Itu sih. Oke. Jadi sudah ya kurang lebih gambarannya ya, gambaran kasarnya bisa dapat. Jadi bikin planning dulu, terus di breakdown dia, baru mulai menulis. Nanti di menulis nanti bisa dipakai kata-kata kayak in addition, subsequently, firstly. Nah itu nanti dipakai nanti. Tergantung konteksnya nanti. Begitu. Itu. Nah, sekarang apa lagi? Oh, ini homework. Nah, sekarang kita coba menulis dari ini. Dari yang sudah kita breakdown brainstorm sama-sama nih. Teman-teman bisa nanti kirim di chat box. Dari awal dulu kita buat intro dulu. Ini masih 1 jam sih. 1 jam kayaknya. Cukup nih. Intro dulu. Intro ini nanti baru kita masuk ke main body. Pokoknya sebisa mungkin lah sampai 1 jam ke depan. Buat intro yang ini dulu. Sesuai contoh yang tadi di awal kita belajar itu. Jadi intronya tuh dibuat paraphrase ini, terus agree atau disagree. Diikuti kalimat berikutnya agree. Misalkan I completely agree or disagree. Begitu. Bisa dimulai ya, intro dulu. Nanti main body-nya kita pakai ini, yang sudah kita brainstorm sama-sama. Kalau ada kesulitan bisa langsung tanya aja. Saya tidak tunggu sampai teman-teman selesai menulis. Karena ini memang agak tricky writing task 2 ini. Sama-sama. Misalnya kesulitan mau buat intronya atau gimana. Sama-sama kita. Saya mute dulu ya biar teman-teman lebih kun. Kalau ada apa pertanyaan langsung ini aja. Bicara sih.
Oh iya, apa namanya? Sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin, pokoknya jangan pernah lihat sampel answer dulu ya untuk tahap ini, begitu. Karena memang banyak sampel answer di internet, cuman kadang kalimatnya itu kita sendiri kurang paham begitu. Karena ada sampel answer yang bagus, ada yang abal-abal juga, begitu. Jadi kita coba dengan kemampuan kita sendiri dulu sekarang. Gitu. Memang ada satu tips nanti kalau udah sedikit advance kita bisa mengcopy sebagian pattern dari sampel answer, tapi sampel answer yang mana dulu, begitu. Karena banyak sekali situs IELTS sekarang yang ini juga. Oke, bisa lanjut ya.
Gitu. Ronald bisa lanjut ke main body satu dulu ya, sambil saya koreksi yang ini intronya. Iya, ya. Tetap masih
coba kita lihat ya yang intro dulu ya. Yes. Bisa kasih nyala video biar ini. Oh iya, baik. Wait, saya salin dulu tulisannya tadi. Oke. Nah, ini secara grammar ada salah di awal, terus kurang panjang ini. Spend itu kan verb 2, verb 3. Jadi kalau mau pakai di awal berarti ganti spending ya. Spending. Terus di sini tidak ada paraphrase nih. Jadi basically Ronald mengulang semua yang ada di soal begitu. Nah, saya coba paraphrase di sini. Saya tadi bingung paraphrase gimana bagusnya. Mungkin saya coba di sini membalik. Jadi balik schools and hospital saya ganti dengan education and health. Terus saya bilang di sini lebih penting daripada Space activity. Space activity. Saya ganti space activity saja begitu. I completely agree with the view due to some reasons such as. Nah, saya pakai such as titik ini karena biasanya kalau bilang bisa juga regarding the statement. Regarding the statement tuh-nya dihapus kalau mau pakai ini, betul. Regarding the statement. I-nya ingat harus selalu huruf besar ya. Ini hal-hal kecil penting. I completely agree. Kenapa saya tambah do to some reason? Biasanya kalau I completely agree itu diikuti dengan langsung alasan. Nah, alasan di sini pakai yang ini. Nah, tergantung Ronald mau bawa kemana nih. Kalau mau pakai yang ini, yang tadi yang shortage of school and public health facilities dengan human resource, nanti bisa pakai alasan tentang ini kan sebenarnya dia ngomong masalah yang pertama ini masalah urgensi, yang kedua ini masalah human resource ya. Urgensi ini karena tadi kan Ronald bilang masih banyak, jadi belum urgent sekarang yang pertama nih. Makanya karena masih banyak bad service, dropout pupils dan bla bla bla. Nah, mungkin bisa dipakai di sini kalau memang setuju dengan kenapa saya pakai titik karena takutnya mau pakai alasan lain. Setuju dengan itu such as due to some reasons such as priority aspect and yang kedua nih human resource development. Nah, saya coba begini. Jadi yang awalnya dibalik tapi schools and hospitals-nya ganti health and education. Terus government expenditure itu kan pengeluaran pemerintah kayak gitu-gitu. Allocating, nah itu bisa pakai vocab yang lain juga. Budgeting, funding, allocating kayak gitu-gitu. Terus I completely agree. Mau pakai yang regarding the statement juga bisa tadi. Regarding the statement, I completely agree due to some reasons such as priority aspect and human resource development. Nanti baru di-elaborate ini. Jadi yang pertama jelaskan tentang priority, kedua tentang human resource development. Oke. Itu sih koreksiannya. Bisa lanjut ke main body. Kaveli ada nih, Kaveli hilang nih. Oke. Lanjut ya. Waktu kita setengah jam lagi. Kalau bisa lebih cepat lebih baik. Biar bisa sampai selesai kan. Pokoknya semampu saja dulu. Nanti baru coba kita lihat sama-sama.
Ingat yang ini tadi ya, yang brainstorm nih. Kita mulai dengan kalimat apa, terus dipakai karenanya, baru nanti kasih contoh begitu. Kalau tidak ada contoh juga bisa dielaborate dengan kalimat lanjutan begitu, yang mendukung kalimat sebelumnya. Pokoknya harus ada hubungan antar kalimat begitu. Jadi yang tiba-tiba ngomong ini, tiba-tiba udah lompat ke ini. Kayak misalnya kita ngomong tentang shortage of schools. Nah, terus apa namanya? Misalkan contohnya di daerah pedesaan banyak yang apa namanya? Anak-anak putus sekolah karena ketersediaan sekolah yang belum sesuai dengan jumlah siswa misalkan gitu. Nah, harus berhubungan gitu antar kalimat. Oke, ini Kak Feli masuk. The money spent by governments on space program is better spent on important public services, schools, and hospitals. Kak Feli sambil kerja yang main body sambil saya lihat ini. Oke. Kak Feli, Ya. setelah saya lihat-lihat lagi dan mau mencoba paraphrase punya Kak Feli, saya rasa saran saya sama dengan Ronald, maksudnya apa namanya?
Yang komen saya ke Ronald itu sama dengan komen saya ke Kaveli intinya. Jadi schools and hospitals itu diganti education and health, terus saya kurang tahu Kaveli mau arahnya kemana, karena kan Kaveli apa maksudnya alasan di sini yang tadi referring to that statement, I agree because there are schools and hospitals that require funds. Nah, kalau bilang alasannya itu, jadi nanti Kaveli akan menjelaskan di paragraf 2 dan 3, main body 1 dan main body 2, tentang schools yang require fund semua, begitu. Jadi apa yang kita tulis di apa namanya? Yang I agree because bla 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 itu nanti yang harus kita jelaskan di paragraf 2 dan 3 begitu. Nah, kenapa saya bilang saya ikut punyanya Ronald? Karena sesuai yang kita bahas tadi, kita fokusnya ke human resource dengan belum urgent sekarang begitu. Nah, kira-kira Kak Feli mau ngomong apa di paragraf 2 dan 3? Mau ikut yang ini atau mau ngomong tentang apa? Kalau mau ngomong tentang require funds, betul, bisa. Tapi apakah space programs ini tidak membutuhkan dana? Kan sama-sama membutuhkan dana begitu kan? Cuman mana yang lebih penting untuk sekarang begitu. Nah, makanya tadi di atas yang komen untuk Ronald itu saya tulis tentang priority aspek begitu. Itu miss-nya menurut saya itu. Mungkin ada tanggapan dulu. Atau iya. menurut Kak Feli mau tulis untuk paragraf 2 dan 3 ini kemana? Tadi maksudnya mau lanjut dengan yang ini, Kak. Karena membutuhkan pendanaan untuk yang kekurangan apa namanya? Yang fasilitas kesehatan yang kurang sama obat-obatan sama sekolah-sekolah yang Nah, itu bisa nanti itu cocoknya masuk di yang ini tadi, yang apa namanya? Subtopik apa? Bukan yang ini nih, yang bulat-bulat kecil ini. Supporting argument. Ini namanya supporting argument. Jadi main topik yang besar, subtopik, baru supporting argument. Jadi subtopiknya itu yang kita bahas tadi. Misalkan sebenarnya ini bukan shortage ya. Shortage itu dia nanti masuk ke apa namanya? Yang ini supporting argument. Mungkin subtopiknya dia di sini adalah saya tadi baru setelah saya baca-baca lagi, mungkin dia masuk ke priority-nya begitu. Karena kan masih banyak sekolah, masih banyak apa namanya desa nih yang belum ada sekolah, belum ada puskesmas, rumah sakit dan lain-lain. Sedangkan pemerintah mau biaya untuk ke outer space itu, kayaknya untuk sekarang belum penting begitu. Itu sih. Nah, jadi subtopik ini yang dijadikan reason di apa namanya di sini nih. Kak Feli bisa lihat semua kursor yang saya tunjuk kan? Iya. Nah, nanti di sini. Makanya saya bilang saran apa namanya masukan saya buat Ronald sama dengan masukan saya buat Kak Feli. Mungkin kita sama-sama masuk ke prioritas dengan human resource development begitu. Oke. Coba masuk ke main body dulu, nanti kita lihat sama-sama. Oke. Oke.
Ronald, Ya, mungkin bisa dicek dulu apa grammarnya. Incur nih maksudnya apa? incur itu Incur. Needs a incur. menyebabkan. Membuat. Incur. Ketika menyebabkan. Excessive cost which can be prioritized for school or hospital construction.
bagus nih. Overall sudah apa nih masuk nih. Cuman sebentar ya. Maksudnya saya baca funding more. Saya coba ya. Saya copy dulu, susah edit yang bagian mana. Ini pakai first of all, kayak biasa kan? Ya. Oh iya, firstly ya. Firstly atau to begin with, begitu. Ya. First of all or first of all aja. First of all. To begin with, firstly. Nah, kalau government pakai the. Kalau mau pakai government aja, tidak pakai the, pakai s. Governments. Kalau konteks ini kayaknya bagusnya pakai governments ya, pakai s. Ya. Hati-hati spellingnya governments. N kurang n. Oh, government. More concern on high number of dropout pupils. Pupils itu sama dengan student, jadi pilih salah satu aja. Mau pakai students atau pupils? Ya. Pupils. Health kurang H nih, hati-hati. Ya, kurang H tadi. Iya, ini bahaya nih. Maksudnya kalau keseringan begini. Saya lihat kemarin juga di progress test itu banyak hati-hati. Jadi memang disarankan selesai menulis dibaca lagi begitu. Baca lagi takutnya ada salah penulisan, itu berpengaruh di nilai begitu. Government should more concern on high number of dropout pupils and also bad health service problem. That habis titik ingat huruf besar. That two examples show that public service are more urgent for governments. Terus huruf kecil ya kalau di tengah-tengah. Govern, N-nya hilang. To handle then itu pakai H. Pakai A bukan E. Kayaknya ini masuk nih, bentar. Funding money would incur excessive cost. Nah, jadi school and hospital construction kaitan sama high number of dropout dengan health service problem. Jadi masuk nih hospital dengan school. Cuma sebentar. Ini logika kalau kekurangan sekolah berarti bisa hubungan dengan kekurangan banyak siswa yang drop out begitu. Tapi kalau kekurangan hospital dengan bad health service itu kayaknya dua hal yang jadi kualitas dan kuantitas ini. Kan hospital construction berarti kurang hospital. Saya pikir bagusnya bagaimana ya? Kalau kurang rumah sakit kan penanganannya itu jadi lambat. Karena ada beberapa penyakit yang memang tidak bisa hanya di puskesmas. Nah, kadang begini. Kita maksudnya begitu, cuman penulis itu tidak bisa penguji itu tidak bisa menerjemahkan sampai di situ begitu. Dia cuma menerjemahkan sebatas apa yang kita tulis begitu. Nah, untuk itu kita harus benar-benar membuat ini clear. Nah, bad health service problem, hospital construction. Also
sulitnya ini saja, sulitnya penanganan terhadap sebenarnya bisa masuk sih, tapi belum terlalu 100% pas begitu. Atau yang dia supaya dapat lebih menampung ini apa ya, ini kan maksudnya supaya dia tetap kuantitas semua ya. Ya, kita ngomong kuantitas aja dulu. Kita belum Ya, ngomong lebih kualitas. ke kuantitas. Atau ini aja. Kuantitas. Lack of hospital, especially in village. Ya, bisa gitu. Gitu ya. Jadi belum ngomong kualitas nih. Bisa kalau ngomong kualitas nanti tapi jangan di village. Karena saya lebih ke daerah regionnya dulu. Ke daerah kabupaten regensi atau kecamatannya. Kalau langsung ke village-nya, karena untuk ini rumah sakit saja kan masuk ke desa itu agak susah. Bagaimana kalau lack of Itu ya maksud saya kalau sampai ke desa-desa ini kan desa-desa itu kan banyak. Malah itu bisa lebih memakan biaya. Makanya biasanya rumah sakit ditaruhnya lebih ke daerah kabupaten atau kecamatan. Selain untuk menampung. berarti kabupaten tertinggal aja. Ya. Maksud saya kabupaten tertinggal. Apa ya bahasanya? Apa terbelakang lebih ke terbelakang salah. Developing region saja. Developing region. Kayaknya begini masuk nih, coba dibaca. Baik, siap. First of all, funding money on space program. Scan, otherwise can various postcode. Kalau dari that to examples tuh saya setuju sampai akhir. Government should more concern high number of dropout pupils and lack of public health facilities in the that to examples also the purpose of more informational than specific. Ya, kayak gini. Oke. Maksud saya. Kak Feli? Oke. Ini karena kita tinggal 10 menit, coba ini masuk langsung di konklusi, Ronald. Nanti atau mau terserah, atau mau paragraf 3 nanti konklusinya dikirim di WA atau ini. Oke, baik. Nanti saya langsung ke paragraf 3 saja dulu. Nanti konklusinya terakhir, karena konklusi kan gampang. Konklusi tinggal paragraf balik 3. ke atas saja. Kak Feli. Belum ya.
Kafe lanjut ke paragraf 3 sambil saya lihat ini. Mirip sama punya Ronald. Bagus. Funding, huruf besar, funding for the space program will cost too much. That can be prioritized.
Coba Kak Feli bisa baca dulu. Jadi, ini Kak Feli. Kalimat pertamanya saya setuju. Saya ganti kalimat keduanya karena apa namanya? Biar lebih ini saja. Intinya sama sih. Biar kelihatan lebih nyambung dengan kalimat pertama. Ini ada tenses yang saya tambah, jadi bisa bervariasi nih. Have been facing, jadi sudah mengalami dari dahulu sampai saat ini kita ngomong pun masih mengalami begitu. Iya. Jadi kenapa mereka mengalami bad health itu karena hospital, gitu. Especially in developing region. Oke. Coba lihat, mungkin ada mau tanya di mana. Itu saya coba rubah sedikit dari yang punya Kak Feli. Oke? Oke. Sudah. Paragraf ini sudah jam berapa nih? Aduh, sudah jam nih. Nanti
begini saya bisa kirim di ini aja, di chat WA saya. Begitu. Halo? Yang paragraf 3 ya, Kak? Paragraf 3 sama konklusi. Nanti kirim di chat WA, saya coba kasih feedback. Oke? Oke. Terus homework ini bisa di screenshot kah? Nanti kirim di email ya, kayak biasa. Bisa. Bisa di screenshot biar nanti kirim di email. Oke? Oke. Sudah kah? Oke. I think that's it for today. Jangan lupa kirim paragraf 3 sama konklusi dengan homeworknya. Oke? Okay. That's it. Any quick question, clarification? Nggak ada? Ini spending government expenditure itu kan pengeluaran. Kalau kita pakai kata spending itu bukan double jadinya. Yang mana? Yang di awal waktu koreksi di awal. Spending government yang for education and health. Oh, double ya, benar-benar. Iya. Ya, jadi spendingnya dihilangkan aja begitu. Karena saya terpaku dengan spend tadi di atas, mau berusaha merubah, tapi kalau udah pakai government expenditure nggak pakai spend ini. Betul. Thanks. Mantap. Siap. Oke. Sip. Oke. Ada lagi? Because kayaknya itu saja, mungkin nanti konklusi yang ini di lewat WA ya. Ya, WA saya. WA grup juga boleh biar teman-teman yang lain juga mau lihat mungkin. WA grup yang kita saja begitu. Oke, siap. Oke, dengan homeworknya di email seperti biasa. Oke, baik. Oke. Emailnya batasnya hari Rabu. Seperti biasa. Selasa kah Rabu biasa? Selasa ya? Selasa ya? Selasa ya. Soalnya Rabu kuliah kan, saya langsung koreksi nanti biasa. Oke, sip. Thanks for attending today and see you next week. We welcome. See you next week. See you.